Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Amma ba'd, fa ya ayuhan nas, usini
Usni wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Solahuddin yang insyaallah kita semuanya disayangi oleh Allah. Marilah pada kesempatan siang hari ini kita dinaungi dengan mendung yang semuanya itu merupakan nikmat dari Allah SWT. Dari Jumat satu ke Jumat yang lain kita senantiasa diingatkan oleh para khotib termasuk dirinya agar kita senantiasa menjaga meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Dengan cara itu kita setiap muslim bersama-sama bermuhasabah, mengevaluasi satu Jumat ke belakang, apakah amalan kita sepekan itu bertambah atau berkurang atau konstan. Karena Rasulullah SAW pernah menyatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, bisa juga berkurang. Khutbah di hari Jumat tentu dimaksudkan di antaranya adalah untuk mengingatkan kita semua agar senantiasa kita istiqomah konsisten di dalam menjalankan perintah Allah dan Rasulullah, dan sewaktu-waktu kita dipanggil oleh Allah kita dalam keadaan husnul khotimah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, izinkan pada kesempatan ini saya memulai mengutip beberapa fenomena dan data, yaitu tentang kemaksiatan yang sudah masif di negara kita, yaitu efek daripada teknologi IT, yaitu judi online atau judi. Saudara-saudara, menurut data resmi yang sudah dipublikasikan, ternyata pelaku judi online di negara kita ini ada 8,8 juta. 80% di antaranya itu dari kalangan masyarakat menengah ke bawah. Di antara mereka ada sekitar 80.000 yang usianya kurang dari 10 tahun, dan pecahan yang digunakan mulai dari 5.000 rupiah. Saudara-saudara masyarakat muslimin rahimakumullah, mereka yang terlibat hampir semua kalangan, baik masyarakat sipil maupun non sipil. Dan ini saudara-saudara, menurut Kementerian Kominfo ternyata untuk menghapus situs-situs maksiat itu tidak mudah. Dihapus satu tumbuh 100, karena servernya ada di luar negeri, sehingga tidak bisa dilakukan satu solusi yang tuntas sampai ke akar-akarnya. Saudara-saudara, ini yang terjadi pada masyarakat alim atau masyarakat menengah ke bawah. Sedangkan masyarakat elit kita juga masih memiliki status menurut Indonesian Transparency International. Ternyata kita masih menjadi negara yang sangat korup, bahkan kita menjadi negara paling korup di negara Asia. Saudara-saudara masyarakat muslimin rahimahumullah, judi tentu saja dilarang di dalam agama Islam. Ayatnya jelas di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, ketahuilah sesungguhnya al-khamru, minuman keras, wal maisir, dan judi
wal ansab, dan berkurban untuk berhala. Jika dulu berhala dalam bentuk fisik patung-patung, sekarang ini berhala bisa bermacam-macam, apakah itu jabatan, popularitas, dan seterusnya dan seterusnya. Juga wasazlam, mengundi nasib dengan anak panah. Sekarang ini mengundi nasib bisa dengan segala cara, dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Kata Allah, semuanya itu adalah rizun min amali syaitan, suatu perbuatan keji dan merupakan perbuatan setan. Fastanibuhu la'allakum tuflihun. Maka jauhilah agar kalian menjadi orang yang sukses. Sukses dalam perspektif Islam adalah sukses di dunia sekarang ini maupun sukses di akhirat kelak. Saudara-saudara, demikian juga praktek korupsi sudah jelas. Rasulullah SAW pernah menyatakan, la'anallahu rashi wal murtashi. Allah itu melaknat baik yang memberikan suap maupun yang disuap. Ayat dan hadisnya jelas. Pertanyaannya adalah, kenapa bangsa kita masih memiliki status seperti itu? Bahkan untuk judi online ternyata itu adalah terbesar di dunia. Saudara-saudara, kalau kita ingat statistik, jumlah saudara-saudara kita ini 87% dari seluruh populasi di Indonesia. Artinya itu ada 240 juta sekian dari 280 juta. Secara matematika dan logika tentu pelaku-pelaku kemaksiatan itu mayoritas adalah saudara-saudara kita seagama. Saudara-saudara, lalu timbul pertanyaan, kenapa potret umat Islam di Indonesia seperti itu? Inilah pentingnya saya mengajak diri saya dan panjenengan semua untuk mengevaluasi praktek keagamaan kita. Saudara-saudara, tentu persoalan ini kalau dikaji sangat luas dan dalam, tapi dalam kesempatan yang singkat ini saya ingin menukilkan ada dua data yang menarik yang dilansir oleh suatu lembaga yang dalam laporannya disebut dengan Muslim Population Report. Data ini dilansir tahun lalu yang mencoba memotret bagaimana praktek keagamaan umat Islam di Indonesia. Saya ingin nukil dua saja. Yang pertama, saudara, dari 10 orang Islam di Indonesia hanya 4 yang aktif konsisten melaksanakan sholat 5 waktu. Yang 6 itu ada yang kadang-kadang sholat, kadang tidak. Ada yang sholatnya hanya Jumatan saja. Hanya di laporan tidak dijelaskan apakah juga ada yang sholat setahun hanya 2 kali, sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Yang kedua, saudara-saudara, di dalam laporan itu juga dijelaskan dari 10 orang Islam Indonesia hanya 1 yang rajin membaca, sekali lagi membaca Al-Quran. Subhanallah. Saudara-saudara ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jika kita telah fenomena seperti ini tentu memprihatinkan, karena ajaran agama kita sudah jelas bahwa sholat itu adalah tiang agama, sesuatu yang utama dan pertama di dalam kita mendidik anak-anak kita dan kita sebagai seorang muslim. Bahkan Allah katakan di dalam Quran surat Thaha ayat 132, Allah katakan, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lil taqwa. Kata Allah, perintahkan keluargamu untuk sholat, dan untuk memerintahkan itu tentu butuh kesabaran, saudara-saudara. Kita mungkin punya pengalaman mendidik anak-anak kita, bagaimana ternyata tidak mudah mengajarkan sholat itu kepada generasi-generasi kita. Karena itu butuh kesabaran, tidak boleh putus asa. Dan jika sholat itu dilakukan secara kontinu dan sesuai dengan ajaran Islam, kata Allah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar.
Sejelek-jelek orang Islam, saudara-saudara, kata sebagian ulama, jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu. Karena ibarat mobil, sholat itulah yang menjadi remnya ketika hawa nafsu kita tidak bisa membatasi kepentingan individu kita. Saudara-saudara, demikian juga dengan membaca Al-Quran. Hanya satu yang membaca dari 10. Yang 9 itu ada yang seminggu sekali, ada yang sebulan sekali. Saudara-saudara, padahal kita tahu Rasulullah SAW pernah menyatakan, Iqra'ul Quran fa innaha yaumil qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu kelak di hari kiamat akan menjadi penolong bagi diri kita. Hanya membaca, saudara-saudara. Dan Rasulullah menurut hadis Aisyah pernah menyebutkan, memberi contoh ketika kita membaca Alif Lam Mim, itu bukan satu kebajikan, tapi ada 3 kebajikan, dan satu kebajikan dibalas dengan 10 kebajikan. Alif 10, Lam 10, Mim 10. Baru membaca Alif Lam Mim 3 huruf dalam Al-Quran, kita sudah mendapatkan 30 pahala, 30 kebajikan. Saudara-saudara, bonus apa lagi yang bisa untuk membujuk, merayu hamba Allah? Jangan sampai, saudara-saudara, Rasulullah SAW sampai pernah curhat kepada Allah, dan itu dilukiskan di dalam Quran surat Al-Furqan ayat 20 ayat 30. Rasulullah mengatakan, qala Rasul, ya Rabbi inna qaumi tahridu hadzal Qur'an mahjub. Wahai Tuhan, sesungguhnya umatku itu telah menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang diabaikan, tidak diindahkan. Ulama besar Al-Qayyim Al-Jauziyah menyatakan bahwa yang dimaksud diabaikan, tidak diindahkan, al-mahjuro itu bisa berarti tidak membaca, tidak mendengarkan Al-Quran, kupingnya rasanya gatal, bibirnya terasa kaku kalau ingin membaca Al-Quran. Padahal berjam-jam setiap hari membaca handphone tidak terasa. Bisa juga mahjuro berarti menjadikan Al-Quran sebagai hiasan, mengambil keputusan tidak berdasarkan Al-Quran. Inilah saudara-saudara masyarakat muslimin rahimahumullah yang harus kita renungkan. Atau jangan sampai bahkan Allah sendiri yang menyindir kita. Dilukiskan dalam Quran surat Muhammad ayat 24. Panjenengan nanti bisa baca tafsirnya. Di situ Allah menyatakan, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfal. Kenapa kalian tidak mentadabbur? Mentadabbur itu adalah satu level di atas membaca, tahu maknanya, tahu asbabul nuzulnya, sekaligus mempraktekkan. Kenapa kalian tidak mentadabbur Al-Quran? Atau kata Allah, am ala qulubin aqfal, atau memang hati-hati kalian itu yang sudah terkunci mati? Saudara-saudara, ini adalah warning dari zat yang menciptakan kita sendiri. Pantas, saudara-saudara, jika potret umat Islam seperti itu, rasanya perjuangan kita masih jauh, kemaksiatan masih ada di mana-mana, dan mengenai judi online maupun extraordinary crime lainnya seperti corruption, narkoba, penyelundupan, dan seterusnya tidak mungkin bisa diselesaikan oleh para khotib dari mimbar ini, tapi harus melakukan sinergi, melakukan ta'awun ala birri wa taqwa, kerjasama dengan semua pihak yang punya otoritas itu. Sebagaimana kata Profesor Yusuf Al-Qaradawi, beliau mengatakan, memerangi
kemaksiatan yang terorganisir tidak bisa dilakukan oleh satu orang, dua orang atau kelompok tertentu, tapi harus juga menemukan dakwah siasat, yaitu dakwah yang melibatkan yang punya otoritas. Tentu saudara-saudara, semua itu harus dimulai dari kita sendiri. Di dalam Quran Surat Tahrim ayat 66 Allah menyatakan, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Lindungilah diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Ayatnya kita hafal semua. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah mempraktekkan ini semua? Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa diberi hidayah oleh Allah, diberi ma'unah, diberi ghirah, sidwah, keberanian di dalam rangka kita memerangi kemaksiatan, dimulai dari diri dan keluarga inti kita, kemudian keluarga besar kita. Dengan demikian mudah-mudahan negara kita akhirnya akan menjadi baldatun thayyibah wa rabbul ghafur. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafur. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Saudara-saudara, marilah pada khutbah kedua ini kita tutup dengan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh pemimpin-pemimpin kita diberikan kekuatan lahir batin di dalam rangka memerangi kemaksiatan di publik. Kita juga mudah-mudahan senantiasa diberi kekuatan iman, kesehatan, dan kemauan yang kuat di dalam rangka kita berdakwah kepada diri kita, keluarga kita, dan saudara-saudara kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana ighfir wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama rabbi ja'al hadzal baladan aminan warzuqna lahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الصلاة